ma'ruf nahi mungkar, yang muncul apa? Wali Songo. Wali Songo masuk ke Indonesia menyebarkan Islam melalui pendekatan-pendekatan kultural. Ada nggak dalam sejarah kemudian mereka masuk berperang? Tidak. Islam bisa mudah menyebar di Afrika, di Eropa. Itu sebelum Islam datang, sebelum pasukan Tariq bin Ziyad mendarat, hati-hati penduduknya itu sudah takjub terhadap akhlaknya Islam. Karena mereka ditindas oleh Romawi, karena mereka ditindas oleh Persia. Begitu mereka mendengar kabar tentang Islam, tentang Rasul, mereka menunggu sehingga ketika datang disambut dengan gembira. Ada satu kisah yang dicatat dalam berbagai buku sejarah. Ketika Turki Utsmani mengirimkan para pendakwah-pendakwahnya ke Nusantara, tahap awal, itu ada riwayat yang kemudian orang-orang yang datang pertama ini habis dibunuh semua oleh penduduk-penduduk asli Nusantara. Ada satu kitab namanya Ajaibul Hind. Ditulis di abad ke-10. Ada seorang pengelana semacam Ibnu Battuta. Kalau pernah dengar Ibnu Battuta, Marco Polo dan lain sebagainya, ini ada namanya Bugur. Dia menulis buku namanya Ajaibul Hind di tahun 1000 Masehi. Itu cerita bagaimana orang-orang dulu itu mencari rempah-rempah ke satu wilayah, yang wilayah itu rajanya memiliki mahkota dari emas, memiliki gunung-gunung dan sungai-sungai yang sungai-sungainya penuh dengan emas, panggilannya Maharaja. Bala tentaranya menaiki gajah, penduduknya itu suka makan orang. Kemudian apa? Bertato. Apalagi? Suka menari-nari. Maka dulu Pak, Nusantara itu disebut dengan Pulau Dajjal. Pulau Dajjal. Karena dianggap orang-orangnya ini adalah murid-murid atau keturunan Dajjal. Tidak ada yang berani Pak di Nusantara. Taruhannya nyawa. Itu Bugur menulis itu. Maka bayangkan, orang-orang model begini, tiba-tiba kita datang, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu, jangan makan orang. Sebelum selesai kita ngomong, kita udah ditebas dulu. Maka pendekatannya adalah bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Dengan ucapan dan tutur kata yang baik, dengan bijaksana. Kalau mereka menolak, wajadilhum billati hiya ahsan, ajak berdialog dengan dialog yang baik. Ya. Maka ada satu kisah, misalnya Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul, Rasul, saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi syaratnya saya masuk Islam, saya dikasih izin untuk berzina sepuas saya. Coba kalau kita datang, Ustadz, saya mau masuk Islam, tapi saya tetap mau melakukan hobi saya. Apa itu? Minum khamr. Ini datang banyak sahabat, ada orang datang, Rasul, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya saya mau berzina sepuas saya. Boleh nggak? Itu sahabat-sahabat itu udah mau nempeleng.
Ini orang songong bener ngomong. Tapi Rasul marah nggak? Rasul marah nggak? Enggak. Rasul senyum. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atuhibbuhu li ummik. Jawabannya singkat banget. Atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li bintik. Kamu mau zina sepuas kamu? Iya. Kira-kira kalau ada orang yang seperti kamu ini pengen berzina sepuasnya, kamu seneng nggak kalau dia zina sama ibumu? Atuhibbuhu li ummik, kamu seneng nggak kalau dia bermain-main sama ibumu? Dilanjutkan oleh Rasul, atuhibbuhu li ukhtik, atau kamu seneng nggak kalau dia berzina sama saudaramu, sama adikmu, sama kakakmu? Atuhibbuhu li waladik, atuhibbuhu li bintik, apakah kamu senang ya, kalau dia juga berzina sama anak perempuanmu? Orang sebandel-bandelnya orang kalau sudah menyentuh ibunya, sudah menyentuh anaknya, oh enggak Rasul, enggak boleh. Kalau bisa gue bunuh itu orang kalau sudah menzinahi ibu saya, kalau sudah memperkosa ibu saya. Kalau begitu, zina itu baik atau tidak? Iya ya, nah, baik ya. Bil hikmah wal mau'izatil. Coba kalau modelnya kita, bisa-bisa ditempelan itu orang. Lu masuk Islam mau zina, siapa yang ngajarin lu? Akhirnya nggak jadi. Ya, ada satu contoh misalnya seorang sahabat datang, ya, Rasul, saya ya, jima, saya berkumpul, saya bersenggama dengan istri saya siang hari bulan puasa. Rasul tersenyum. Loh, kan nggak boleh. Iya, gimana solusinya? Solusinya, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Rasul, puasa 1 bulan aja, saya nahan 1 hari nggak kuat. Ya sudah, kasih makan 60 orang miskin. Rasul, makan sehari-hari aja enggak cukup. Merdekakan budak, Rasul, makan aja nggak cukup, gimana saya harus beli budak? Harga budak itu seharga Avanza, ada yang seharga Innova, ada yang seharga Mercy. Bagaimana saya mau memerdekakan budak? Terus bagaimana ini? Karena yang datang ini orang miskin, kata Rasul, ya sudah, ini ada korma 2 keranjang, kamu bawa pulang sana. Mau disuruh puasa nggak kuat, disuruh merdekakan budak nggak punya duit, disuruh makan, ngasih makan orang, orang susah. Rasul kasih korma, udah sana pulang. Ini Rasul. Begitu rahmatnya kepada umat. Maka ada satu keterangan dari Imam Al-Ghazali, ini saya baca. Ya, saya baca. Satu kalimat saja. Wa turuqus salaf qad ikhtalafat fi idharil bughdi ma ahlil ma'asi. Kata Imam Ghazali, para sahabat itu dulu berbeda-beda ketika melihat orang itu melakukan maksiat. Ya. Yang pertama, ya, ada orang-orang yang yudhiru al-bughd, yang terang-terangan menampakkan ketidaksukaan. Ya. Itu boleh. Kita ngelihat orang melambung, kita nggak suka kan? Boleh. Yang kedua, wa illa man yu'radu wa la yata'arradu lah. Ada orang yang kemudian melihat itu, tapi dia tidak menunjukkan wajah yang tidak suka. Dia mendoakan, oh biarin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Maka yang ketiga,
Wa illa man yanzuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada sahabat-sahabat yang kemudian melihatnya itu dengan pandangan kasih sayang. Yang saya cerita tadi, datang, diajak ngobrol, dikenyangkan perutnya, dicukupi pakaiannya, diberikan kata-kata yang baik, maka al-insan abdul ihsan. Manusia itu kalau sudah dibaikin, kalau sudah dimanusiakan, kalau sudah kenyang perutnya, kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, diomongin itu paling enak. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika menangkap orang yang mencuri semangka karena kelaparan, Sayyidina Umar yang begitu tegas, apa yang dilakukan? Beliau mengajak orang ini untuk mengambil bekal seperlunya di Baitul Mal. Ini salah saya. Kalau ada orang miskin sampai nyolong nggak bisa makan, ini salah saya sebagai pemimpin. Maka dalam satu kesempatan yang singkat ini, karena saya harus ke Sukabumi, kalau kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus melihat posisi kita harus lihat di mana tempat kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar yang paling bagus adalah adna ma'lin wa adna jahin, punya posisi, punya uang. Kalau kita punya posisi, punya jabatan, enak. Salahuddin Al-Ayyubi bisa amar ma'ruf nahi mungkar mengalahkan pasukan salib karena apa? Karena beliau punya kekuasaan didukung oleh sistem negara yang kuat. Bayangkan kalau cuma kabilah-kabilah saja, tidak bisa. Semangatnya amar ma'ruf, musuh pasukan perang salib, mati konyol. Sama. Betapa pentingnya kita memiliki tokoh-tokoh yang mengatur undang-undang. Saya kemarin dari Jepang, seminggu di Jepang, ketemu dengan teman-teman di sana, ngaji di sana. Betapa di sana itu orang-orang yang kerja untuk melaksanakan sholat saja susah. Kenapa? Karena tinggal di tempat orang-orang kafir sebagai minoritas, ya, kerja di perusahaan yang tidak peduli terhadap agama, lebih-lebih kalau misalnya orangnya atau ownernya tidak suka terhadap Islam. Mau sholat zuhur, istirahatnya cuma 10 menit. Orang milih sholat apa milih makan? Sholat Jumatnya bagaimana? Tidak pernah sholat Jumat. Lo bagaimana mau sholat Jumat? Satu titik cuma ada 3 orang. Dikasih istirahat 10 menit. Istirahatnya itu 1 hari 1 jam, Pak. 1 jam. Tapi dibagi. Jam 9 istirahat 5 menit. Jam 10 istirahat 5 menit. Maka kalau di sana kita memiliki atau ada orang-orang yang berjuang lewat jalur parlemen dan mewajibkan menyediakan tempat sholat, mewajibkan memberikan istirahat untuk sholat, maka beruntungnya kita tinggal di negara yang mayoritas pejabatnya Islam, mendukung hal-hal yang diwajibkan dalam Islam. Selama kita masih bisa beribadah dengan tenang dan nyaman, itu sudah cukup. Maka insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, masih membahas tentang hadis yang sama terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita senantiasa pertolongan, memberikan kita rahmatnya, dan memberikan kita kesehatan sehingga ibadah kita dari hari ke hari semakin bertambah kualitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.